Halo teman-teman YouTube, hari ini saya mau berbagi beberapa tips dan trik kepada teman-teman yang baru mulai melakukan pengomposan dengan metode Takakura. Sebelumnya kita harus ingat unsur-unsur mutlak yang diperlukan saat kita melakukan pengomposan, terdiri dari nitrogen, karbon, air, dan oksigen. Keempat unsur itu harus kita jaga keseimbangannya supaya proses pengomposan kita berjalan dengan sempurna. Pada dasarnya, keempat unsur itu sudah disediakan oleh alam. Karbon dan nitrogen banyak terdapat di dalam apa yang biasa kita sebut sebagai sampah organik. Karbon banyak terdapat di dalam sampah coklat, misalnya daun kering, kertas koran, cardboard, kulit telur, sekam padi, jerami, serutan kayu, atau serbuk gergaji. Sementara nitrogen sering juga disebut sebagai sampah hijau, banyak terdapat di dalam sayur, kulit buah, ampas jus, rumput, bunga, daun segar, biji kopi, maupun daun teh. Unsur ketiga yang mutlak dibutuhkan dalam proses pengomposan adalah air. Tapi, kelebihan air juga tidak baik karena akan membuat kompos menjadi becek. Bahkan bila terlalu basah, bisa juga mengakibatkan kompos menjadi bau. Karena proses fermentasi terganggu dengan adanya pembusukan dari limbah organik yang terlalu basah itu. Kesimpulannya, dalam pengomposan diperlukan air untuk membuat suasana kompos menjadi lembab. Cara mudah untuk menjaga kelembapan adalah dengan mempertahankan keseimbangan antara sampah hijau dan sampah coklat kita. Kalau Takakura kita isinya terlalu basah, berarti kebanyakan sampah hijau, kebanyakan unsur nitrogen. Solusinya gampang, kita tinggal tambahkan unsur karbon. Apapun sampah-sampah organik yang berwarna coklat itu pasti banyak mengandung karbon. Sebaliknya, kalau isi Takakura kita terlalu kering, itu juga tidak baik karena proses tidak dapat berjalan. Mikroorganisme hanya dapat bekerja dalam suasana yang lembab. Cara paling mudah untuk mengatasi masalah kekeringan dalam pengomposan adalah dengan menambahkan limbah organik. Dalam kondisi kita sedang kekurangan limbah organik, maka kita bisa memberikan air biasa ke dalam kompos kita atau bisa juga air cucian beras. Unsur keempat yang dibutuhkan dalam pengomposan adalah oksigen. Kenapa oksigen? Karena pengomposan dengan metode Takakura memanfaatkan mikroorganisme aerobik. Artinya mikroorganisme yang untuk hidup memerlukan oksigen. Itulah sebabnya komposter Takakura terbuat dari benda yang ada lubang-lubangnya. Contohnya keranjang laundry. Keranjang laundry itu di semua sisinya ada lubang-lubang yang memungkinkan oksigen bisa masuk ke dalam Takakura. Tapi kalau isi Takakura kita sudah cukup banyak, timbunan cukup tinggi, kita harus membantu dengan cara mengaduk isi Takakura kita. Pada saat kita mengaduk, maka oksigen akan leluasa menjangkau mikroorganisme yang ada di bawah. Otomatis mereka bisa bekerja lebih aktif menguraikan limbah organik yang ada di dalam Takakura. Hal itu ditandai dengan adanya hawa panas. Kalau kita mengangkat bantalan sekam yang atas dan kita letakkan telapak tangan kita beberapa sentimeter di atas isi Takakura, maka kita dapat merasakan ada hawa panas di situ. Hal itu menunjukkan proses sedang berjalan, mikroorganisme sedang aktif bekerja. Nah, teman-teman YouTube, secara garis besar, itulah yang dapat saya bagikan. Saya ulangi sekali lagi, dalam melakukan pengomposan dengan metode Takakura, maka harus ada 4 unsur yang dipenuhi. Nitrogen, karbon, air, dan oksigen. Mengenai perbandingan dari masing-masing unsur tersebut akan kita ketahui seiring dengan kita melakukan pengomposan itu sendiri. Pengalaman akan mengajarkan kita kapan saatnya menambahkan daun kering, kapan saatnya kita harus menambahkan air, kapan saatnya kita perlu mengaduk isi Takakura kita. Keribetan hanya ada di awal-awal kita mulai melakukan pengomposan. Kita nggak usah khawatir. Pasti akan ada solusinya. Karena proses pengomposan itu sebenarnya adalah proses alam. Tanpa kita apa-apain pun, sampah-sampah organik itu akan bisa hancur dengan sendirinya. Contohnya kalau kita lihat pohon-pohon di hutan. Mereka berguguran, jatuh ke tanah, dan mereka akan hancur.